Oke, baik, selamat pagi semuanya untuk kelas 7 MAKX ya. Ini kelas eksekutif semester 7, artinya udah semester terakhir Anda harusnya gitu ya, semester 7 atau semester 8 itu adalah semester akhir, di mana kalian akan mengakhiri sesi perkuliahan di S1 gitu ya, sebelum mulai gelar sarjana. Nah, di sini adalah mata kuliah yang kita pelajari hari ini adalah seminar perpajakan. Nah, kita akan bertemu selama dalam 7 kali sesi ya untuk semester ini, di mana sebenarnya mata kuliah ini akan membahas mengenai berbagai macam penelitian yang terkait dengan bidang perpajakan. Sehingga di sini Anda akan dibekali beberapa artikel ilmiah atau jurnal penelitian yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Khususnya untuk topik-topik yang memang sudah kita pilihkan yang banyak terjadi atau banyak dilakukan di penelitian di Indonesia. Misalnya mengenai kepatuhan wajib pajak, penghindaran pajak, pengambilan keputusan dalam perusahaan, pricing, dan juga moral. Nah, saya akan menjelaskan detail terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari selama 1 semester gitu ya di dalam rencana pembelajaran ini. Ini rencana pembelajaran untuk kelas reguler. Nah, di sini akan ada 12 referensi, artinya ada 12 jurnal yang saya akan berikan ke kalian untuk membantu mereview beberapa artikel-artikel atau beberapa penelitian-penelitian yang bisa kita kerjakan di bidang perpajakan. Nah, untuk melengkapi kalian dengan kemampuan bahasa Inggris, kemudian termasuk ada permintaan bahwa dalam penulisan skripsi harus ada juga artikel yang termuat dalam bahasa asing, gitu ya. Maka di sini untuk sumber referensi semuanya saya akan gunakan referensi artikel ilmiah yang menggunakan bahasa Inggris. Ya. Nah, akan tetapi ada beberapa pengecualian yang saya buatkan di sini. Antara lain adalah penulisnya atau penulis jurnalnya saya carikan yang dari Indonesia supaya bertujuan supaya mudah ya, artinya bahasa Inggrisnya kan levelnya level orang Indonesia. Kemudian kalaupun tidak ditemukan yang seperti itu, maka akan saya gunakan artikel juga penelitian yang ditulis oleh orang di luar Indonesia, tetapi yang level bahasanya kurang lebih sama. Artinya dia antara medium dan intermediate lah ya untuk bahasa Inggrisnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada 12 jurnal ini, jangan khawatir semuanya sudah saya upload di UVC untuk menghindari kalian kesulitan mencari, jadi saya sudah sediakan semuanya. Nanti kita akan masuk ke situ. Ini adalah beberapa topik yang akan kita pelajari. Ada beberapa pertemuan, misalnya seperti hari ini harusnya kan kita sesi 1 dan 2 ya. Saya hanya akan isi untuk sesi 1 saja. Karena kalau saya isi dengan sesi 2 dan seterusnya, nanti dia akan masuk ke dalam topik yang berbeda. Jadi untuk sesi 2 dan 4 kita akan cover di minggu berikutnya. Sehingga untuk pertemuan hari ini kita 1 sesi aja, kemudian Anda akan mengerjakan tugas dari pertemuan yang berikutnya untuk nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Kalau di kelas reguler, di sini ada perbedaan ya, artinya di reguler itu kita ada pertemuan sinkronus dan asinkronus. Jadi misalnya pertemuan 1, 4, dan 7 di kelas reguler kita bertemu secara virtual. Sedangkan sesi 2, 3, kemudian 5, 6 itu tidak ada pertemuan virtual, tapi hanya mengerjakan aktivitas asinkronus, yaitu mengupload tugas atau menyelesaikan pekerjaan mandiri atau tugas mandiri. Nah, sedangkan kalau di kelas eksekutif, karena memang ada keterbatasan waktu dan juga faktor yang kurang pas ya atau kurang ideal, jadi saya akan sesuaikan per topik. Jadi kita mungkin akan selalu bertemu setiap Sabtu ya. Hanya mungkin durasinya berbeda, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kayak hari ini kita durasinya pendek karena durasi untuk 1 sesi aja. Sampai di sini jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Untuk penilaiannya nanti setiap artikel dari mulai sesi kedua, ya saya bilang sesi kedua dan seterusnya sampai sesi ke-12 itu harus dibuatkan rangkuman. Nah, rangkuman artikelnya itu hanya berisi 5 poin. Yang pertama adalah konsep yang digunakan di penelitian tersebut apa. Jadi penjelasan mengenai konsep variabel yang ada di situ, kemudian metodologi yang dilakukan atau metode penelitian yang dilakukan di paper tersebut, kemudian variabel-variabel apa yang diteliti, termasuk yang
bagaimana cara mengukurnya, entah pakai rumus atau mencari pakai rasio gitu ya. Tolong dijelaskan. Dan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian di sini saya buatkan ada 2 kelompok. Yang pertama ada kekurangan dan ada kelebihan risetnya. Jadi penelitian tersebut pasti tidak pernah sempurna ya, pasti ada kekurangan. Nah, sekarang kalian harus cari kekurangannya seperti apa dan kelebihannya seperti apa. Jadi saya paham bahwa memang membaca jurnal itu tidak mudah ya. Tapi kan kalian sudah banyak alat bantu ya, misalkan pakai resumer online dan sebagainya yang bisa membantu kalian melakukan resume mengenai jurnal. Tetapi itu hanya bisa dilakukan untuk konsep, metode, dan variabel aja. Sedangkan untuk kekurangan dan kelebihannya itu tidak bisa. Itu memang harus dibaca terlebih dahulu. Sehingga mau tidak mau kalian akan melihat kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nanti akan kita diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kemudian untuk penilaiannya saya buat dalam 3 skala saja. Jadi kalau ringkasannya lengkap, detail, dan cukup interaktif, maka dia diberikan skor 80 sampai 100. Ini level untuk A. Ya. Kemudian kalau lengkap, detail, namun penjelasannya masih kurang interaktif atau tata bahasanya kurang teratur dengan baik, ya di situ sekitar 60 sampai 79. Masih lulus lah, tapi antara C sampai B minus sampai A minus gitu ya. Sedangkan kalau yang kurang di sini antara 40 sampai 59 ya. Jadi nggak berarti kalau misalnya ringkasannya cuma rangkuman aja dan nggak menjelaskan kelemahan dan kekurangannya atau kelebihannya gitu ya. Kalian tetap akan dapat nilai, nggak akan 0 juga, tapi minimal 40 sampai 59 maksimalnya. Jadi kalaupun hanya berisi review yang asal-asalan gitu ya, bisa jadi tidak akan lulus dengan nilai E, tetap dengan nilai D minimal gitu ya. Tapi saya harapannya biasanya sih semuanya nilainya bagus-bagus gitu. Kemudian untuk persentasenya untuk seluruh tugas itu 30%, kemudian UTS dan UAS-nya itu masing-masing 35-35. Nah, khusus untuk UAS-nya ini nanti agak sedikit berbeda karena tidak dari materi. Kalau UTS kita masih dari materi jurnal, tapi kalau UAS bukan. Itu dari penelitian skripsi kalian masing-masing. Kalau saya boleh tahu, pada semester ini kalian ambil skripsi juga? Atau di semester 8? Iya, Pak. Iya, Pak. Juga ya. Nah, pada saat UAS atau masa UAS ini, nah kalian nanti akan melakukan submit mengenai tugas skripsi kalian atau penelitian yang sedang kalian kerjakan di semester ini. Nah, untuk lebih detailnya, kita akan lihat di UVC nantinya. Oke. UVC itu, nah di sini di seminar perpajakan MAKX ya. Nah di sini sudah saya set beberapa tanggal-tanggalnya, misalnya pertemuan hari ini 18 September ya. Ini untuk sesi 1. Kemudian kita akan belajar bertemu secara daring, menjelaskan skema perkuliahan dan juga RPS. Ini terlampir, ada RPS-nya di sini bisa di-download. Untuk paper yang sesi 1 nanti saya akan jelaskan. Review papernya sudah ada ya. Kemudian untuk sesi 2 sampai 4 itu nanti akan di-cover di tanggal 25 September minggu depan. Nah, di sini di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai berbagai macam riset yang bertemakan kepatuhan perpajakan untuk orang pribadi. Di mana ada 3 paper yang akan kita evaluasi, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terus kemudian ada kepatuhan menggunakan e-sistem pajak, misalnya e-filing, e-billing, dan seterusnya. Kemudian ada perubahan tarif dan PTKP. Nah, untuk paper 2-nya di sini sudah bisa di-download. Ini adalah penulisnya dan juga nama artikelnya. Ya. Kemudian untuk submission-nya biasanya saya buatkan H-1. H-1. Karena kita akan bertemu tanggal 25, berarti pengumpulan tugasnya maksimal tanggal 24 H-1, jamnya juga yang paling maksimal 23.59. Ini untuk 3-3-nya ya, 2, 3, dan 4. Jadi nanti minggu depan akan mengumpulkan 3 paper. Ini untuk pertemuan hari ini, pertemuan minggu depan. Kemudian pertemuan minggu depannya lagi, tanggal 2 Oktober, kita akan langsung mengcover 3 sesi, 5-7. Ya, dengan topik penelitian yang bertemakan tax avoidance atau penghindaran pajak. Nah, di sini kita akan bahas 3 jenis kajian yang terkait dengan pengendalian internal, kemudian peranan lingkup pajak dan instrumen keuangan, bagaimana perusahaan menghindari pajak menggunakan instrumen keuangan,
dan juga dampak dari corporate governance atau tata kelola perusahaan. Untuk paper 5, 6, dan 7 sudah disediakan, nanti submission-nya akan diatur minggu depan. Kemudian tanggal 9 Oktober ya harusnya ada satu sesi kuliah dan UTS, gitu. Di sini enggak, saya hanya bikinkan sebagai UTS saja. Artinya di sini kalian hanya submit UTS-nya saja di tanggal 9 Oktober. Tidak ada sesi perkuliahan. Di minggu depannya lagi baru ada perkuliahan, 16 Oktober kita bahas 3 topik juga yang bertemakan pajak badan atau PPh badan. Di mana isinya kita akan membahas 3 topik, yaitu dividen, kemudian bagaimana strategi perusahaan multinasional, multinational company, dan juga audit pajak serta produktivitas perusahaan. Ini semua adalah artikel yang biasa kita temui di area pajak badan. Papernya sudah ada, kemudian untuk pengumpulan tugasnya belum di-set. Ya. Kemudian pertemuan berikutnya 23 Oktober, kita akan bertemu untuk 2 sesi. Yang sesi yang pertama, kita bahas mengenai transfer pricing, ada 1 artikel di sini. Kemudian berikutnya kita bahas mengenai teks moral, atau ada paper mengenai moral pajak di sini, di tanggal 23 Oktober. Jadi semuanya setiap minggu akan ketemuannya. Kemudian di tanggal 30 Oktober, ini pertemuan terakhir sebelum UAS, ini kalian akan mempresentasikan penelitian kalian masing-masing yang ada di bidang perpajakan. Atau mungkin topik yang terkait dengan skripsi kalian. Jadi tolong dipresentasikan di sini, nanti akan diberikan feedback dari tanggal 30. Kemudian pada saat 6 November, itu adalah pengumpulan UAS-nya. Artinya di sini presentasi yang kalian lakukan di tanggal 30 akan diberikan masukan dan dikumpulkan pada tanggal 6 November. Artinya 6 November ini mengumpulkan yang sudah direvisi dari masukan-masukan selama tanggal 30 Oktober. Itu. Ini rangkaian perkuliahan kita sampai tanggal 6 November. Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Jelas, Kedengaran, Pak. Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau sudah cukup jelas detail-detailnya? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Jelas. Ya. Jadi semuanya memang saya sengaja letakkan di UVC supaya mempermudah kalian dalam mengakses. Kemudian tanggalnya juga saya sertakan. Jadi nggak ada alasan Pak saya lupa tanggal berapa, ada semua di situ. Jadi nggak harus lihat yang lain-lain, satu tempat saja, satu platform, semuanya ada di sana. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan mengenai rencana perkuliahan, saya akan mulai masuk ke dalam materi kuliah. Sebelum saya mulai materi kuliah, saya juga di kelas yang lain juga sama. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai etika perkuliahan. Ya, semua kelas sama. Ya, khususnya untuk seminar perpajakan. Kebetulan saya yang memegang baik kelas pagi, kelas malam maupun kelas eksekutif. Artinya semua perkuliahan di Ukrida itu semuanya dengan saya. Artinya pengajarnya cuma satu, saya. Jadi kalian mau pindah ke kelas manapun tetap ketemunya dengan saya dan saya akan mengajarkan materi yang sama juga. Oke, untuk etika perkuliahan daring kita dalam 1 semester ini saya ada 7 poin yang nanti kita akan diskusikan seandainya memang perlu penyesuaian. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu sesuai dengan jam perkuliahan. Ya. Kalau di jam perkuliahan kita adalah jam 8 sampai jam 1 sebetulnya ya. Tapi kita akan tetap mulainya diusahakan tepat waktu, kecuali memang ada beberapa kasus misalnya hanya pertemuan 1 sesi kayak hari ini, saya akan mundurkan sedikit ke misalnya jam 9, atau nanti kita mau sepakati mau mulai kuliah dari jam berapa, kita sesuaikan hari ini. Kemudian yang kedua, dalam sesi diskusi saya mohon kamera untuk selalu dinyalakan supaya bisa terrecord dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, jika dalam kondisi perkuliahan tolong mikrofon selalu dalam kondisi mute ya. Kecuali jika kalian ingin bertanya atau melakukan diskusi atau menjawab pertanyaan yang diminta oleh pengajar ataupun dari teman-teman yang melakukan presentasi. Kemudian untuk menjaga supaya ketertibannya terjadi dengan baik, tolong untuk pertanyaan disampaikan melalui chat room, atau kalau terlalu panjang untuk diketik silahkan resend, jadi nanti akan dipersilakan untuk menjawab. Poin yang kelima adalah mahasiswa yang mau izin silakan menyampaikan lewat chat room. Misalnya, Pak saya sambil kerja gitu ya, kuliah sambil kerja boleh sambil masuk.
atau Pak saya izin ke belakang sebentar atau ada keperluan apa gitu, silahkan sampaikan lewat chat room ya, supaya terrecord dengan baik karena kan nanti ini disimpan semuanya. Jadi apapun kondisinya akan terrecord dengan baik, termasuk jam masuk dan jam keluar kalian dari link Zoom itu kan semua tercatat. Jadi masuk dari jam berapa, terus misalkan tiba-tiba terlempar itu ada nanti out-nya jam berapa, dia masuk lagi jam berapa. Itu nanti semua tercatat dengan rapi di Zoom. Yang keenam adalah jika ada keterlambatan masuk ke dalam ruang kelas melalui Zoom, misalnya karena jaringan atau kondisi lain, tolong disampaikan di WA group yang sudah dibuat. Ya, disertai dengan bukti, misalnya jaringannya lambat gitu ya, sehingga nggak bisa masuk, tolong di screenshot itu jaringannya gimana, apakah sinyalnya jelek atau memang tidak ada sinyal. Kemudian kalau misalnya ada mati listrik, biasanya ada pemberitahuan dari PLN gitu ya, tolong disampaikan suratnya, difotoin boleh. Jadi semua administrasi terdokumentasi dengan baik di WA group. Sehingga saya mudah untuk menarik kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang tidak sesuai dengan perkuliahan kita. Dan yang ketujuh, kalau ada masalah lain terkait perkuliahan daring akan kita sepakati bersama sebelum semester ini berlangsung dengan normal. Oke, yang perlu saya tekankan di sini adalah poin kehadiran dulu. Nah, kita mau mulai kuliah dari jam berapa? Tolong kita sepakati terlebih dahulu. Jam 9 aja, Pak. 9 aja? Iya. Oke. Termasuk misalnya pas 2 sesi tetap dari jam 9 ya? Iya. Baik. Saya catat terlebih dahulu ya, jam 9 ya. Oke. Berikutnya ini adalah paper yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Papernya berjudul mengenai text research atau review dari text research. Jadi paper yang ditulis Michael Hanlon dan Heitzman ini tahun 2010, dia mengumpulkan ratusan paper ya. Kemudian yang terbit sebelum tahun 2010, kan 2010 ada tahun publikasinya dia kumpulkan semuanya di area pajak gitu ya. Kemudian dia petakan, jadi dibuat beberapa kelompok. Di sini ada 4 kelompok gitu ya, 4 kelompok untuk dipetakan. Jadi penelitian pajak itu ada yang meneliti A, B, C, dan D gitu kan. Kemudian diberikan arahannya. Kalau penelitian A dia menggunakan variabelnya apa, terus banyak yang dipakai itu seperti apa. Itu yang coba dibahas di artikel penelitian ini dan saya akan coba jelaskan di sini. Apa sih sebetulnya isi dari papernya si Hanlon dan Heitzman sebelum nanti saya tutup dengan riset-riset pajak yang ada di Indonesia. Nah, paper ini menarik ya karena penelitian pajak yang diklasifikasikan oleh Hanlon dan Heitzman itu dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama berkaitan dengan pajak penghasilan untuk PPh 21 gitu ya. Dan di sini adalah peran informasinya. Jadi informasi mengenai beban pajak yang dihasilkan. Apakah dia sesuai dengan pelaporan keuangan menurut akuntansi atau justru sesuai dengan laporan perpajakan atau laporan fiskal. Kalau di Indonesia kita punya perbedaan ya. Laporan akuntansi tidak selalu sama dengan laporan fiskal. Karena peraturan mengenai koreksi fiskal positif dan negatif ada kalanya tidak sama dengan peraturan akuntansi. Salah satu yang paling cukup terkenal itu adalah misalnya terkait dengan depresiasi. Kalau kita berbicara mengenai depresiasi mobil gitu ya, secara akuntansi rata-rata dipakai sesuai dengan masa manfaatnya dia, atau misalkan sesuai dengan umur STNK, yaitu 5 tahun. Tetapi menurut peraturan perpajakan bukan 5 tahun. Kita dibagi dalam berbagai golongan. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Golongan 1 itu 4 tahun, golongan 2, 8 tahun. Nah, jadi mobil mau kita masukkan ke golongan 1 itu 4. Sedangkan menurut akuntansi 5 tahun. Itu kan nilai depresiasinya beda. Kalau yang menurut pajak dibagi 4, kalau menurut akuntansi dibagi 5. Atau mau kita masukkan ke golongan 2 mobilnya. Jadi menurut pajak dibagi 8 nilai mobilnya, sedangkan kalau menurut akuntansi dibagi 5. Jadi nggak sama kan aturannya. Itu artinya nanti akan ada perbedaan antara laba yang dihasilkan secara akuntansi dan juga secara fiskal atau secara perpajakan. Oleh karena itu, selisih tersebut atau perbedaan tersebut itu menjadi objek penelitian.
dari mana saja perbedaan yang terjadi sehingga bisa berdampak kepada pelaporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah mengenai strategi penghindaran pajak. Nggak bisa kita pungkiri perusahaan itu lebih cenderung melakukan penghindaran pajak. Bukan berarti dia nggak bayar pajak ya, tapi dia tetap bayar pajak, tapi dengan berusaha meminimalkan nilai pajak yang harus dibayarkan. Nah, untuk teknisnya saya tidak ajarkan di sini ya, karena kita berbicara mengenai risetnya saja. Teknisnya sebetulnya bisa dipelajari di mata kuliah perencanaan dan pemeriksaan pajak. Seingat saya kalian juga mengambil mata kuliah tersebut di semester ini, karena itu di bagian konsentrasi pajak. Sedangkan kalau di kelas saya juga sama, saya juga ajarkan juga yang saya di kelas pagi. Kita mengajar tax avoidance juga berbagai macam strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Mungkin untuk membantu kalau kalian bisa masuk ke channel YouTube saya, itu di situ saya berikan seluruh materi perencanaan pajak yang dari tahun lalu ya. Artinya di situ sudah ada video pembelajarannya, bisa sebagai acuan kalau misalnya di dalam perkuliahan kalian ada ketinggalan. Karena materi yang disajikan sama, koordinatornya juga cuma saya satu gitu. Kemudian poin yang ketiga yang diklasifikasikan Hanlon adalah efek pajak terhadap pengambilan keputusan organisasi atau perusahaan. Misalnya untuk investasi dan pembentukan modal maupun bentuk organisasi. Nah, saya nggak tahu kalian sudah mulai mata kuliah perencanaan pajak atau belum, tapi nanti di pertemuan keduanya atau sesi kedua itu akan dibahas bagaimana perusahaan itu sebelum dia dibentuk itu sudah harus dipilih mau bentuknya seperti apa. Apakah CV, firma, atau PT, karena ketentuan perpajakannya beda-beda. Tarif pajaknya juga nggak sama, ya. Kemudian perlakuan untuk wajib pajaknya juga berbeda. Sehingga itu mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis. Saya mau bentuknya PT misalnya gitu, atau saya mau bentuknya CV aja daripada PT. Karena ada efek terkait dengan PPN, terkait dengan PPh, tarif-tarifnya gitu ya. Termasuk juga investasi perusahaan. Apakah investasinya itu nanti akan dikenakan pajak final atau non-final. Bagi contoh, misalnya dia investasi kepada obligasi. Bisa juga dia dikenakan PPh 23, bisa juga dikenakan PPh final, tergantung dari jenis investasi yang dilakukan. Apakah investasinya modal, atau investasi dalam saham, atau investasi pengembalian. Plus juga struktur modal. Ya. Apakah perusahaan mau menggunakan hutang pajak, atau misalkan hutang bank yang porsinya mungkin lebih besar dari 50% atau kurang dari 50%, itu digunakan sebagai upaya melindungi diri dari peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di level perusahaan. Kemudian untuk pajak investor atau investor level tax dan juga penilaian aset itu juga dikelompokkan sendiri oleh Hanlon dan Hedgeman, di mana yang diteliti adalah dampak dari misalkan pajak atas dividen yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dividen dikenakan PPh 23 atau PPh pasal 4 ayat 2, tergantung dari persentase dividen yang diberikan dan juga bentuk dividennya, apakah dividen saham ataupun dividen tunai. Termasuk juga ada pajak atas capital gain, jadi penjualan aset-aset yang bukan dari aktivitas utama perusahaan. Nah, penelitian dari Hanlon dan Hedgeman itu sebenarnya diawali dari 10 tahun sebelumnya, tahun 2001 gitu ya, di mana Shackelford dan Shevlin menyatakan bahwa di outletnya akuntansi atau di jurnal-jurnal akuntansi itu jarang sekali ada penelitian di bidang perpajakan yang menggunakan data laporan keuangan atau data archival. Ya. Data laporan keuangan sebetulnya kan relatif mudah dicari, ya, tetapi kok jarang dipakai sama peneliti-peneliti pajak. Kalau kita lihat di sini, penelitian pajak lebih cenderung pakai orang, jadi pakai kuesioner, survei. Padahal tidak selamanya seperti itu. Ya. Itu diperkuat juga oleh Medu, di mana perpajakan kita atau yang berhubungan dengan akuntansi itu pasti punya dampak dari sisi ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, harusnya penelitian pajak itu bisa menggabungkan 3 kelompok bisnis ini ya, ada di bagian akuntansi, ekonomi maupun finance atau keuangan. Nah, inilah yang membuat si Hanlon dan Hedgeman mengelompokkan menjadi 4 jenis ini. Ada yang namanya AFIT, Accounting for Income Tax, ada juga Corporate Tax Avoidance, penghindaran pajak, ada juga book tax trade-off gitu, dan terakhir adalah mengenai pricing. Kita akan lihat satu persatu ya, seperti apa review tax research yang disajikan oleh Hanlon. Nah, yang pertama terkait dengan AFIT atau Accounting for Income Tax ya, akuntansi untuk pajak penghasilan. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa bilang, Pak, saya mau skripsi mengenai PPh. Oke, boleh gitu. PPh-nya apa gitu kan?
Bingung kan? PPh itu banyak sekali yang bisa diteliti. Yang pertama adalah terkait dengan future earning atau laba masa depan. Itu munculnya dari mana? Selisih nilai laba akuntansi dengan laba pajak. Di mana kalau di Indonesia itu sangat mungkin terjadi. Ini kalian lihat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya mengenai pajak penghasilan, itu kan ada 2 poin mengenai koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Yang secara akuntansi bisa juga dikecualikan. Termasuk misalnya kalau kita bicara mengenai cadangan piutang. Ya. Cadangan piutang menurut pajak tidak diizinkan, kecuali dengan 3 kondisi tertentu. Ya. Tapi kalau secara akuntansi boleh-boleh aja. Mau pakai step method ataupun write-off method. Nah, itu kan kondisi yang berbeda. Aturan akuntansi boleh, aturan pajak nggak boleh. Sehingga nanti akan terjadi perbedaan laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak. Yang kedua, bisa juga kita berbicara mengenai allowance atau tunjangan. Tunjangan secara akuntansi boleh masuk sebagai beban karyawan, gitu, beban gaji karyawan. Tapi secara pajak dilihat apakah dia masuknya natura atau bukan. Kalau natura bukan objek pajak, kalau bukan natura dia boleh masuk sebagai beban pajak. Kalau naturanya bisa mengurangi pajak, sedangkan kalau yang bukan natura nggak bisa. Itu sudah konteks yang berbeda ya antara aturan akuntansi dengan pajak. Oleh karena itu di akuntansi ada aturan PSAK 46, akuntansi pajak penghasilan. Itu untuk menyetarakan berbagai perbedaan yang muncul yang terjadi antara pencatatan akuntansi dengan pencatatan pajak. Bisa juga antara book stack conformity, jadi keseragaman antara pencatatan akuntansi dengan pencatatan pajak. Jadi ada perusahaan yang nggak mau ribet-ribet tentang perbedaan seperti depresiasi tadi. Jadi kalau menurut akuntansi boleh 5 tahun, tapi kan tidak ada ketentuan pasti ya, depresiasi mobil misalnya gitu. Tapi menurut pajak kita golongan 1 4 tahun. Ya udah kita ikut sesuai pajak aja. Supaya apa? Tidak ada perbedaan. Jadi laporannya satu. Bikin laporan keuangan buat manajer sama bikin laporan buat pajak itu cuma satu. Yang selama ini kan enggak ya. Jadi laporan keuangan yang disajikan oleh manajer atau untuk perusahaan itu biasanya sendiri, beda dengan laporan untuk pajak yang lebih cenderung dibuat lebih kecil labanya supaya pajaknya kecil gitu. Nah, ini kan sebuah keanehan yang lazim terjadi di Indonesia. Kenapa menurut pajak labanya jadi lebih kecil dibandingkan laba untuk manajer? Karena manajer pengennya labanya besar. Jadi supaya targetnya dia tercapai. Tapi kalau laba besar itu artinya pajak yang dibayar juga besar. Ya. Oleh karena itu untuk laporan pajak dibuatlah versi yang berbeda atau kita sebutnya dual reporting. Nah, kondisi itu harus kita hindari karena pada dasarnya laporan kan harusnya sama standarnya. Nah, penelitian mengenai AFID ini itu mencari perbedaan-perbedaan yang bisa tercatat baik secara nilai buku maupun nilai perpajakan. Kelompok yang kedua adalah penelitian mengenai tax avoidance. Ya. Hanlon di situ menjelaskan berbagai macam teori yang mendasari dan juga berbagai macam pengukuran untuk mengukur yang namanya tax rates atau effective tax rates, ya, tarif pajak efektif yang dikenakan untuk perusahaan. Ya. Indonesia sama seperti negara lain, ya, untuk corporate tax rate itu cuma tunggal ya, satu tarif aja. Kalau di Indonesia 25%, di Australia 32% misalnya seperti itu. Tetapi pada dasarnya atau pada saat kita temui di lapangan, apakah betul dari laba yang dihasilkan perusahaan 20%, 25%-nya digunakan untuk pembayaran pajak, gitu kan? Ternyata tidak. Kalau kalian hitung beban pajak yang dilaporkan perusahaan di laporan keuangan, ya, dibagi dengan laba yang dihasilkan di laporan keuangan, itu nggak 25%. Cenderung di bawah 25%. Ada yang cuma 18%, 17% gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, jadi sebetulnya tarif pajaknya bukan 25 dong, Pak, gitu kan. Tarif pajaknya tetap 25, tetapi dari laba fiskal. Ya, laba setelah koreksi fiskal, bukan laba setelah akuntansi. Nah, laba koreksi fiskal itu belum tentu sama dengan laba akuntansi, sehingga akan menimbulkan efek yang dinamakan effective tax rates. Ada tarif pajak yang sebetulnya efektif atau yang pasti dikenakan untuk perusahaan, sekitar 17-18% kalau di Indonesia. Itu mengenai ETR atau effective tax rates. Ada juga namanya long run ETR, artinya sama effective tax rate juga, tapi yang diamati dalam periode tertentu, misalkan 5 tahun atau 10 tahun. Bisa juga kemunculan mengenai perbedaan tarif menurut diskresi manajemen.
Jadi misalnya kita mau memberikan dividen kepada pemegang saham. Menurut manajemen harusnya dia pajak final aja, supaya nggak ditanggung oleh perusahaan. Tapi menurut konsultan pajak harusnya PPh 23 aja. Jadi yang nanggung itu adalah perusahaan, nanti bisa dibebankan kepada WPOP yang menerima dividen tersebut. Itu keputusan-keputusan yang sangat banyak sekali dilakukan atau ditemukan di perusahaan. Dan juga di papernya Hanlon ini dijelaskan mengenai determinan dari tax avoidance. Misalnya karakteristik perusahaan, ya, kemudian ukuran perusahaan, besarnya dari efek dari manajerial. Karena ada manajer yang sifatnya progresif, agresif, gitu ya. Bahkan ada yang sifatnya nggak berani ngapa-ngapain. Itu berdampak kepada tax avoidance. Ya. Manajer yang agresif, yang pengen penghasilannya besar atau labanya besar, maka dia akan cenderung melakukan tax avoidance-nya besar juga, menghindari pajaknya relatif tinggi. Dia tetap bayar pajak tapi relatif dipres atau ditekan supaya lebih sekecil mungkin gitu ya. Efek kepemilikan atau ownership itu juga bisa ditemukan di dalam penelitian ini. Kenapa? Karena manajer yang juga sebagai owner, ya, manajer tapi juga sebagai owner itu pasti lebih nggak rela bayar pajaknya besar. Kalau manajer bayar pajak masih oke, karena itu bukan haknya dia. Gitu. Tapi ownership itu pengennya asetnya dia itu terjaga tetap besar. Sehingga mau nggak mau pembayaran pajaknya jangan besar-besar lah gitu ya. Nah itu beda lagi kalau dia dimiliki bersama manajer dan owner gitu. Itu pasti akan ada konflik of interest atau konflik kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, tata kelola insentif itu juga sama, punya dampak kepada penghindaran pajak. Yang paling banyak terjadi itu adalah insentif, ya. Di mana kalau kita berhasil menghindarkan pajak sekian ratus juta, maka persentasenya itu akan dijadikan atau diberikan sebagai bonus untuk manajer tersebut atau untuk konsultan tersebut. Oleh karena itu orang berlomba-lomba bagaimana bisa mengecilkan nilai pajaknya, dia dapat keuntungan dari tax avoidance, ya, kemudian dia dapat insentif dari situ. Dan itu banyak sekali dilakukan, bukan cuma di Indonesia, tapi perusahaan di luar negeri juga sama. Sehingga konsekuensinya dari penghindaran pajak itu bisa berdampak dari arus kas, ya, cash flow, misalnya pembayaran pajak tunai, gitu ya, kemudian nilai perusahaan maupun capital structure decision. Nah, ini ada beberapa ukuran-ukuran kalau kita bicara mengenai effective tax rate dalam sebuah penelitian. Ada yang dari ukuran worldwide income, dari pendapatan dari dalam negeri dan luar negeri, ada juga yang dari current income, ada juga dari cash tax income, dan seterusnya. Semuanya punya rumus yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya mengukur satu kesatuan yang sama, yaitu effective tax rate. Tinggal dia lihatnya secara cash, apakah secara pendapatan kini saja, atau secara long run, ataupun mencari diferensialnya atau perbedaannya. Begitu juga dengan book tax difference, selisih nilai buku dengan nilai pajak, kita bisa cek apakah perbedaan itu secara temporer aja. Contoh perbedaan penentuan tahun atau masa manfaat tahun dari depresiasi, ya. Atau memang pendapatannya memang udah nggak bisa dipapain unrecognized tax benefit, UTB, ataupun Anda mengalihkan berbagai macam penghasilan perusahaan ke tax haven countries, negara-negara yang bebas pajak, misalnya kayak Panama, kemudian Kepulauan Karibia, sehingga di sana investasi aja besar-besaran, ya nggak akan kena pajak penghasilan. Tuh. Kelompok yang berikutnya, kelompok yang ketiga adalah book tax trade-off. Ya. Di sini berbicara mengenai teori investasi. Ya. Di mana kalau kita melakukan investasi, apakah kepada aset tetap ataupun aset tidak tetap, maupun melakukan reinvestment ataupun repatriasi, tax amnesty misalnya, maupun inversi kepada investasi di negara-negara tax haven countries, itu dibahas di dalam kelompok tax and corporate decision. Tujuannya satu, untuk memaksimalkan kekayaan si pemilik. Sehingga transaksi yang mungkin terjadi itu kita temukan namanya transfer pricing, merger and acquisition, M&A, itu juga banyak sekali ditemukan di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat ya, tahun lalu aja selama pandemi tahun 2020 itu sudah terjadi 40 kali merger and acquisition perusahaan. Ya. 40 kayaknya kecil gitu ya, tapi lihat itu berapa perusahaan yang digabung. Kalau misalnya diambil contoh kayak kasusnya Bank Mandiri, dia melebur dari 4 bank gitu ya, 4 bank jadi satu bank baru namanya Bank Mandiri. Nah kalau ada 40 kali merger, anggaplah satu merger itu dari 4 perusahaan, nah berarti kan ada 160 perusahaan yang ditutup.
dan dijadikan 40 perusahaan baru. Itu artinya yang besar apa? 160 perusahaannya itu gitu. Jadi bukan berarti 40 itu nilai kecil, bukan seperti itu. Sedangkan itu ada dampaknya kepada pajak. Contoh ini perusahaan bangkrut, perusahaan rugi. Ya. Kalau perusahaan bangkrut sih nggak masalah. Perusahaan rugi, jadi harusnya nggak bayar pajak. Terus perusahaan yang satu lagi punya keuntungan besar, ya. Miliaran atau mungkin ratusan miliar. Kemudian saya merger nih dua perusahaan yang untung dan rugi. Labanya kan jadi turun. Karena tadi dia punya laba sekian, dikurangi untuk nutup perusahaan yang rugi tadi. Sehingga bayar pajaknya jadi lebih kecil. Itulah fungsinya ada merger dan acquisition. Kemudian bisa juga kita bicara mengenai investor level tax dan asset pricing. Ini rata-rata berbicara mengenai dividen atau kebijakan dividen yang berlaku di perusahaan. Maka jangan heran kalau di Indonesia ada misalkan dividen tunai sama dividen saham. Semuanya sudah diperhitungkan perusahaan, mau dibayar kapan, atau bisa jadi tahun sekarang bayar dividen, tahun depan nggak bayar. Punya maksimal sampai 3 tahun. Nanti baru dia bayar lagi. Tujuan untuk menahan supaya tidak ada pajak atas dividen. Atau mungkin dari capital gain, dari kapitalisasi maupun pasar saham. Ya. Kalau di Indonesia kita bertemu dengan PMK 191 tahun 2018, di mana ada sekarang kita boleh mengakui keuntungan dari penjualan aset. Ya. Kalau punya keuntungan dari penjualan aset, keuntungannya ya, bukan harga asetnya ya, 10%-nya itu jadi pajak. Jadi ada kena tarif pajak 10% dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 191 tahun 2018. Itu tadi beberapa riset yang perlu kita pahami atau yang perlu dijelaskan oleh si Hanlon dan Heitzman terkait dengan kondisi perpajakan di seluruh dunia. Jadi kalau melakukan riset bisa mengenai PPH, bisa pakai tax avoidance, bisa pakai corporate decisions, maupun dari masalah pricing. Oke, dari materi tersebut ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke komponen riset pajak yang ada di Indonesia? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sejauh ini belum, Pak. Belum ya? Oke. Saya lanjutkan. Mari kita lihat beberapa riset-riset pajak yang bisa dilakukan di Indonesia. Kalau dari Hanlon dan Heitzman, kita juga bisa menarik. Ini paling banyak di sini dilakukan adalah mengenai kepatuhan perpajakan untuk kebijakan pajak. Ya. Contoh kita bicara mengenai berapa banyak sih wajib pajak yang patuh untuk lapor dan bayar SPT. Gitu. Itu banyak dilakukan pemerintah di Indonesia. Ya. Kemudian bisa juga pakai tax gap dari potensi pajak. Misalnya ada tempat wisata baru dibuka, atau kafe baru dibuka, atau mall baru dibuka. Itu kan potensi pajak gitu ya. Kemudian dari sisi subjek pajaknya diperhitungkan apa tidak. Gitu ya. Bisa nggak mereka melihat bahwa ini potensi pajaknya relatif besar atau kecil. Gitu. Berikutnya ada juga pengenaan potongan pajak, misalnya PTKP atau insentif pajak yang sekarang berlaku, dan juga kebijakan baru misalnya tax amnesty yang sudah lewat kemarin. Ya. Sebenarnya masih bisa diteliti, tapi khusus untuk dana repatriasinya aja. Kalau untuk yang tax amnesty-nya udah usang ya gitu. Kemudian ada revaluasi aset, ada reformasi perpajakan terkait dengan sistem misalnya e-filing, e-billing maupun ISPT, dan juga ada transfer pricing dokumen maupun penerimaan perpajakan dari sisi ekonomi atau kompetisi ekonomi. Itu bisa dilakukan penelitian di Indonesia. Datanya ada. Ya. Yang kedua, bisa juga berbicara spesifik mengenai pajak penghasilan. Tapi yang bagian apa? Apakah di bagian hutang, cost of debt, ataupun di bagian modal. Selain itu, ada juga book tax difference, selisih nilai buku dan nilai pajak, dan juga earning management atau manajemen laba, khususnya untuk pajak tangguhan. Karena kita menganut ada dua sistem, kan ada pajak kini dan ada pajak tangguhan. Kemudian bisa juga berbicara mengenai pajak internasional, apakah itu transfer pricing, haven countries, maupun yang sekarang lagi ngetren itu namanya thin capitalization. Bagaimana nilai aset perusahaan dilaporkannya relatif lebih kecil daripada realnya, supaya menghindari pajak yang relatif besar. Gitu. Ada juga dari efek perbedaan nilai permanen dan nilai tetap yang muncul dari aset tetap maupun forging aset, gitu ya. Termasuk juga koreksi fiskal, ketentuan aturan yang terbaru, dan juga persistensi laba, di mana perusahaan berusaha mencatat laba secara terus-menerus, ya, tetapi relatif stabil, ya, supaya nggak kelihatan fluktuasinya. Kemudian
bagaimana perencanaan yang terjadi perusahaan, tax planning, bahkan sampai ke pengukuran book tax difference. Nah, untuk riset yang seperti ini, kita membutuhkan informasi mengenai SKP atau surat ketetapan pajak untuk melihat seberapa real dari pengaturan laba yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Kenapa kita butuh SKP? Karena kita akan meneliti yang namanya perbedaan, book tax difference. Ya. Perbedaan itu muncul kalau diterbitkannya SKP, surat ketetapan pajak. Apakah SKP KB kurang bayar atau SKP LB lebih bayar? Ataupun bahkan SKP KB T, ya, kurang bayar tambahan. Sehingga akan dimungkinkan atau akan dievaluasi kalau kalian mau meneliti book tax difference, pastikan perusahaannya menerima SKP. Ya. Kalau dia dapatnya SKP-nya nihil, bagaimana Pak? Ya berarti nggak bisa. Tidak ada perbedaan antara pencatatan akuntansi dengan pencatatan pajak. Nah, itu yang seringkali dilupakan oleh mahasiswa. Asal ambil semua perusahaan gitu ya, atau manufaktur semuanya tanpa kita lihat dia perusahaan dapat SKP apa enggak gitu. Kalau dia nggak dapat SKP, ya buat apa harus dikeluarkan gitu, dari sampel penelitiannya. Kemudian yang terakhir adalah berbicara mengenai perilaku pajak. Ini berbicara mengenai persepsi ataupun efek-efek penghindaran pajak maupun dilakukan faktor etika, kepercayaan, dan bahkan religiusitas. Nah, untuk jenis penelitian perilaku perpajakan ini memang kita membutuhkan data primer atau data kuesioner gitu ya. Yang artinya kita harus memperhatikan responden kita, apakah si wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, yang semuanya bisa kita jumpai atau tidak dengan masa pandemi ini. Atau cukupkah dengan misalnya menggunakan form kuesioner dari GFORM gitu ya. Boleh-boleh saja, tetapi ketika Anda menggunakan itu dalam sebuah riset, misalkan untuk skripsi, Anda akan diminta untuk membuktikan nanti kebenarannya pada saat sidang akhir gitu ya, dengan ditunjukkan seperti apa rekapitulasinya, seperti apa kuesioner online-nya, sehingga penguji akan tahu bahwa Anda melakukan penelitian itu secara real, bukan secara fiktif. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama hari ini mengenai riset-riset pajak yang bisa kita pelajari dari penelitian Harlan Heitzman, termasuk juga yang dari penelitiannya penelitian-penelitian lain yang berlaku di Indonesia. Ada pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan materi kita hari ini? Halo? Adakah pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, berarti Ya. tugas kalian minggu depan adalah ada 3 artikel ya, artikel paper 2, paper 3, dan paper 4 yang nanti akan kalian buat dulu untuk rangkumannya. Kita bicara mengenai konsep penelitian, kemudian berbicara mengenai metode penelitian, termasuk variabel yang digunakan, plus kekurangan dan kelemahan dari penelitian tersebut. Nah, nanti akan kita evaluasi di minggu depan. Artinya kalian akan mengumpulkan di minggu depan ya. Dikumpulkan di minggu depan. Kemudian nanti kita akan bahas juga di minggu depan dari apa yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Sebentar, saya sedang keluarkan untuk papernya. Oke, ini adalah 3 paper yang akan kita bahas minggu depan. Yang pertama adalah paper yang ini, Non-Employee Individual Taxpayer. Nah, ini kita berbicara mengenai relasi antara pendapatan dan persepsi wajib pajak ya, yang dilakukan oleh para Madhuhita dan Mustika Sari. Nanti silakan dibaca ya. Ada 11 halaman papernya. Kemudian yang berikutnya ini dari Uganda, bagaimana penerapan electronic tax system. Nah, di Indonesia juga bisa, artinya mau melakukan penelitian mengenai e-filing maupun e-billing bisa juga dari sini. Ya. Ini dasarnya dia menggunakan apa namanya e-system kalau di negaranya dia. Kalau di kita udah pakai nama e-filing dan e-billing. Kemudian ini terjadi juga di Indonesia, perubahan PTKP ya.
untuk PPH, PPN, maupun PNBM di Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Jadi ini studi kasus sebetulnya. Studi kasusnya di mana? Di Dirjen Pajak Jawa Timur II. Kalau di kita bisa nggak Pak seperti ini? Bisa ya. Di sana kalian mau melakukan di DJP mana? Kanwil Jakbar, Jakarta Utara, Jakarta Pusat gitu ya. Atau seluruh Indonesia gitu. Ini berlakunya di Indonesia kok. Ini ada perubahan PTKP pada waktu itu. PTKP yang berlaku dan efeknya ke PPh 21, PPh 25, PPh pasal 29 ya, lebih bayar karena perubahan PTKP kan berarti menyebabkan efek lebih bayar untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi dia kena PPh pasal 29. Nah, 3 artikelnya akan kita bahas minggu depan. Nah, silakan Anda buat rangkuman yang terlebih dahulu, kemudian nanti diupload di sini, di submit tugas review paper 2 sampai 4 ya, tanggal 24 September maksimal jam segini. Ini tanggal 24 ini submission-nya, jadi kalian punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan itu, kemudian nanti kita bahas di tanggal 25-nya. 25-nya kita ketemuan lagi di jam 9 ya, dengan membahas mengenai penelitian-penelitian yang bertemakan kepatuhan perpajakan dari 3 paper yang sudah disediakan. Oke, itu untuk pertemuan minggu depan. Cukup jelas? Pak, yang tadi tugasnya itu ngerangkum soal konsep, metode penelitian, variabel, dan kekurangan penelitian untuk artikel 2 sampai 4 ya? Betul, betul. Oke, terima kasih Pak. Jelas ya? Itu rangkuman paper 2 sampai 4 itu dijadiin satu PDF, Pak? Sendiri-sendiri aja. Saya buat maksimal uploadnya 3 file. Mau dijadiin satu boleh, tapi saya buatnya maksimal 3 file. Siapa tahu ada yang buatnya masing-masing gitu. Nggak apa-apa. Boleh berkelompok, misalkan mengerjakannya boleh berkelompok, atau misalkan mau bikin bertiga gitu ya. Satu orang paper 1, satu orang paper 2, paper 3, terus nanti baru tetap submit-nya masing-masing. Tetapi boleh mengerjakan secara berkelompok, boleh mengerjakan secara individu. Silahkan. Pak, kalau misalkan berkelompok, berarti kata-kata rangkumannya harus beda-beda intinya sama atau boleh sama gitu, Pak? Ya kalau berkelompok mengerjakannya ya sebetulnya boleh sama. Cuman kan kita harus memastikan bahwa gini loh, nanti semua paper itu akan dipakai untuk UTS kan. Artinya kan kalian juga harus paham. Jadi usahakan sih kalian tetap paham isinya gitu. Bukan masalah rangkumannya. Rangkumannya itu kan sebenarnya digunakan untuk membantu kalian memahami sebelum ujian gitu. Jadi silahkan mau sama, mau berbeda boleh gitu ya. Yang penting adalah ketika kalian dievaluasi itu kalian punya pendapat sendiri atau kalian tahu isi dari paper tersebut. Itu tujuan akhirnya seperti itu, Jenny. Oke Pak, terus kemudian Pak mau tanya lagi, untuk rangkumannya itu kan isinya ada beberapa poin. Untuk 5 poin kan, hanya 5 poin aja kan? Iya Pak, untuk satu rangkuman bentuknya harus paragraf atau boleh kita 5 poin gitu Pak? Misalkan tentang konsep gitu, poin 1, terus kita jabarkan gitu, atau bebas. Bentuk paragraf? Bebas ya Pak? Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Biar clear nih, jelas nanti. Ada lagi yang mau bertanya? Udah sih Pak. Nggak ada ya, oke. Oke, sebelum saya akhiri, boleh saya minta tolong untuk dinyalakan kameranya untuk saya ambil sebagai bukti perkuliahan. Ini 16 orang ya. Saya coba seperti ini. Apa yang belum keluar? Silakan ambil kursi sendiri, mau digeser boleh. Oke. Sudah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah semuanya. Saya mau satu kali lagi coba. Nah, ini udah kelihatan nih kalau 16 semuanya. Nah, semuanya hadir tuh. Oke.